jamaah salat salam yang sama-sama dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di malam yang cerah ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan kaji kita tentang hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah sekalian, kalau kita hidup di dunia diberi umur panjang, tidak masuk surga, rugi. Jadi orang kaya tidak bisa masuk surga dengan kekayaannya, rugi. Apalagi menjadi orang miskin, tidak masuk surga, rugi dua kali, rugi di dunia, rugi di akhirat. Orang masuk surga itu sudah tidak perlu kerja, tidak perlu memikirkan masa depan, ya. Karena masa depan yang sesungguhnya itu ya surga itu. Di surga tidak ada lagi orang susah, ya. Tidak ada lagi orang sibuk bekerja. Sibuknya orang surga itu hanya sibuk bersenang-senang. Sibuk bersenang-senang terus selama-lamanya. Dan nyatanya masuk surga itu mudah. Yang penting kita punya modal dua, amanu wa amilus sholihat, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Beramal soleh. Ditambah lagi ada satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mendengar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini Abu Sa'id Al-Khudri mendengar langsung. Mangqala, siapa orang yang mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Di redaksi yang lain nabiyya, di redaksi yang lain nabiyya wa rasulah, dakhalal jannah. Jadi Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi robba, aku rela Islam menjadi agamaku. Rela itu puas, ya. Wabil islami dina, dan aku puas Islam menjadi agamaku. Aku rela Allah menjadi Tuhanku, ya. Raditu billahi robba, aku puas Allah menjadi Tuhanku. Wabil islami dina, dan aku puas Islam menjadi agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan aku puas
menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul Allah. Diseandain ada nabiyan wa rasul. Maka kata Nabi dakhalal jannah, akan masuk surga. Maka kalau bisa itu bacalah pagi 3 kali, saya sore habis asar 3 kali, ya. Pagi sore itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah nabiyyan wa rasulah. 3 kali sore, 3 kali. Di surga itu sudah tidak ada matahari, tidak ada bulan. Kalau dalam surat Al-Insan atau Ad-Dahr itu Allah tahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. La yarawna fiha, di dalam surga tidak akan melihat syamsan. Samsun itu matahari. Wala zamharira, dan tidak ada lagi bulan. Cuma siang malam ada. Jadi di surga itu ada siang, ada malam. Di surga itu ya apa tandanya udah ada matahari? Kalau di dunia kan kalau siang kan matahari keluar. Kalau malam bulan keluar atau gelap, ya. Di surga tidak ada gelap. Karena memang di surga itu padang terus. Cuma kalau malam tandanya ya, di surga itu tiap rumah itu ada kelambu, korden ya. Kalau malam nutup, seret malam ini. Kalau siang buka, seret siang. Jadi tanda siang malamnya hanya buka tutupnya korden. Itu otomatis, tidak usah ditarik. Otomatis semua sudah di surga itu. Oh, insya Allah. Jangankan korden, makan otomatis di surga itu. Masya Allah. Daging di surga itu dari burung unta. Burung unta itu kadang lebih besar dari unta itu. Di surga datang ya. Dalam hatinya ahli surga tidak usah ngomong. Aku pingin makan sate, soto, gulai, sebuntut. Kita tidak, langsung jadi. Langsung jadi. Makanlah surga. Makan, nikmat sekali. Tidak ada orang kewarakan di surga. Tidak ada. Sekalipun habis semua. Enak. Tidak ada. Di surga enak makan. Semua soto dimakan, sate, gulai. Bahkan sate kalau di surga itu beberapa nampan itu, berapa talam itu habis itu. Masih enak saja. Sudah habis sampai habis ini. Tidak ada makanan sisa di surga, tidak ada. Tersisa dong. Kalau di sini kan kewarkan tinggal ya. Kalau di surga tuh sampai habis. Baru nanti tulang-tulang itu ngumpul dewi. Tidak dimakan tulangnya, ngumpul. Setelah kumpul jadi burung lagi. Seret. Makanya tidak habis-habis burung. Wong tulang itu jadi burung lagi. Terus bilang terima kasih para ahli surga, para walinya Allah. Terima kasih ya, terima kasih. Itu loh. Jadi bukan kita terima kasih, enggak. Burung itu berterima kasih karena dimakan.
mudah-mudahan suatu saat berkenan mendatangkan aku lagi gitu loh. Ya Allah, ya. Minuman bermacam-macam, beribu-ribu macam. Itu yang dibawa oleh anak kecil-kecil, wildanum mukhalladun. Jadi anak yang belum balik kok meninggal, itu besok di surga tetap jadi wildanum mukhalladun. Jadi anak-anak yang membawa nampan-nampan itu, ditemani bidadari-bidadari cantik itu. Minuman ribuan macam minuman itu. Dan rasanya ribuan. Subhanallah. Dan tidak tersisa. Kalau dunia kan bosan wis minum itu. Tidak ada bosannya di surga. Sampai habis itu. Habis baru lama-lama terus keluar keringat. Yang keringatnya itu wangi. Baru jadi lapar lagi, haus lagi. Begitu haus, hatinya ingin masakan ini, bistik macam-macam sudah. Itu sudah apa yang tamanna di hati surga, orang ahli surga disediakan oleh Allah. Yang jadi kerenteknya. Kalau di sini kan enggak, pingin ini sobuntut, kok larang saya ketewu. Wis buntut tewa kelotok wis. Jadi tidak keturutan. Kalau di surga ingin apa saja keturutan. Pokok yang tidak dilarang oleh Allah. Tidak ada pikiran ahli surga itu mikirkan barang yang dilarang. Tidak ada. Jadi di surga itu pikirannya itu positif semua. Makanya tidak ada orang tukaran. Rukun semua. Senyum-senyum semua. Senyum yang timbul dari hati. Kalau di dunia kan ada senyum itu di luarnya. Ya. Di luar senyum. Hatinya mandar lah. Ya. Di dunia. Kalau di surga tembus. Ya. Jadi kalau di surga wala kidzaba, tidak ada orang bohong. Ya. Tidak ada kidzab. Kidzab itu bohong, tidak ada. Dan di surga itu hari-hari itu ada. Hari Sabtu ada di surga. Hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat terjadwal. Karena orang ahli surga sudah tidak memikirkan apa yang akan diberikan pada orang, apa yang akan dimakan sendiri, apa yang pokok keturutan semua. Maka kalau hari Sabtu itu ada itu acara silaturahim. Acara silaturahim anak ke orang tua. Jadi kita itu besok akan, kalau sama lo ya, sama beriman ya, itu kita akan berkunjung ke bapak ibu kita. Oh senang, bapak ibu kita senang. Dimakan apa yang senangannya sudah disediakan semua. Yang anak-anak senang es krimnya ribuan macam. Ada Magnum, ada apa saja ya. Semua es krim, macam es krim ada di surga. Kalau anak-anak itu ingin mainan apa saja, ada semua. Dan tidak membahayakan. Pesawat-pesawatan, pesawatnya. Wow. Dahulu kecelakaan. Kena. Ada. Kena disetir oleh Allah, jadi tidak kecelakaan. Wah ya Allah ya. Jadi hari Sabtu itu pokoknya khusus anak ke orang tua. Lek bapak akeh maksudnya itu. Yen di dunia ibunya punya suami itu milih ibunya.
Jadi siapa yang suami terkaya di surga itu yang diikuti, pemilok kiai gitu. Kan ada orang yang cerai mati ya. Kalau cerai hidup enggak. Cerai mati. Bersuami lagi itu nanti milih, boleh milih. Jadi hari Sabtu itu anak ke orang tua, silaturahmi. Tapi kalau hari Ahad, tetap hari Ahad ada itu. Tadi tandanya apa itu ya? Kalau nutup, malam. Buka, Sabtu. Nutup lagi. Korden ya, buka, Ahad. Kalau Ahad, orang tua kita silaturahim ke kita. Wah seneng, bapak ibunya datang. Bapak ibu datang. Dan tidak usah beli sudah jaminannya. Ya. Sudah. Rambatan sudah. Masya Allah. Sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang. Hari Sabtu. Tidak bosan nih. Tidak ada bosannya. Pokok hari Sabtu. Anak ke orang tua. Hari Ahad. Orang tuanya datang ke anak-anaknya. Kalau hari Senin. Ya lebih senang lagi. Kalau Senin itu santri ke gurunya. Gurunya kan banyak ya. Yang sehari itu sama dengan 1000 tahun di sini. Ya. Jadi kepada guru-guru yang punya guru berapa didatangi semua. Pokok gurunya beriman. Kita beriman ya. Nek guru ini tidak beriman tidak ketemu. Tidak ketemu sudah. Terus giliran ayo nang Pak Guru sana. Pak Guru ini mulai di guru SD sampai perguruan tinggi. Yang mondok ya mulai kiai ini, kiai ini. Datang ke gurunya. Insya Allah gurunya senang. Dan dijamu dengan yang lebih istimewa lagi. Ya. Jadi besok kita itu akan kenal dengan, makanya guru itu sekalipun muridnya lebih alim tetap guru, besok sampai di surga tetap guru, tetap diaku sebagai murid ya. Itu kalau hari Senin ya. Tapi kalau hari Selasa, hari Selasa lebih senang lagi. Hari Selasa itu kita akan dikunjungi oleh guru-guru kita ya. Guru bahasa Inggris ya. Guru matematika, guru macam-macam tuh guru. Kan ada guru yang lucu, menyenangkan itu ya. Besok datang ke kita, Insya Allah. Dan kita tidak usah bingung jamuannya kayak apa yo. Kalau istilah kalau di dunia tuh punya tamu itu kan harus kupo ya. Ya apa yo Terus kupo. Lunggu, apa lunggu itu? Suruh duduk. Terus suguh ya. Suguh itu diberi jamuan ya. Suguh. Wah. Ya di surga seperti itu. Macam-macam makanannya. Ya Allah, buah-buahan. Buah apa saja ada. Buah delima. Kalau delima itu di surga itu. Besar. Dan rasanya tidak sama. Karena butiran-butiran itu ya. Kalau di dunia kan kalau kecut semua ya. Agak manis semua. Di surga enggak. Satu butir dimakan, lain rasanya. Butir yang satunya lain. Itu disediakan oleh Allah. Dan buah-buahan di surga itu enggak usah nyinggek. Nyinggek kan loro gini ya. Apa mana dhuwur enggak kena-kena yo. Di surga itu buahnya yang datang. Kalau ingin, aku ingin itu, langsung entar. Enak mati. Jadi luar biasa di surga. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Jadi kalau Selasa kita akan kedatangan guru-guru kita ya. Kiai-kiai kita. Senang tuh. Dulu Imam Syafi'i
radhiyallahu an. Itu kedatangan gurunya. Nama gurunya itu Imam Malik. Imam Malik. Kata putra Imam Syafi'i, bapak itu turuni titik. Kalau gurunya mungkin tidak tidur sama sekali, gitu. Mungkin ya. Tadi diinceng, dilihat. Ya. Begitu sampai ke rumah Imam Syafi'i itu, setelah dikasih daharan, tidak tahunya minta bantal itu. Tidur. Kata putra Imam Syafi'i, kalah be bapakku. Bapakku turuni tidik. Imam Malik gurunya bapak turu terus. Tahajud tidik. Habis sholat subuh, ngomong-ngomong putra Imam Syafi'i itu juga nimbrung. Ya Pak Imam, kata Imam Syafi'i, tadi malam nyenyak tidurnya. Alhamdulillah. Saya nyenyak sekali tidur tadi malam. Dari nyenyaknya saya tidur, saya di sini tadi malam ngarang kitab sampai 1000 jilid. Tidurnya Imam Malik ngarang kitab sampai 1000 jilid. Kata putra Imam Syafi'i, hebatan gurunya. Hebat ini, ya. Jadi didatangi Imam Malik senangnya bukan main. Apalagi besok di surga. Masya Allah. Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik. Sama Imam Ghazali itu punya adik. Imam Ghazali punya adik. Imam Ghazali itu namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Punya adik namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Ketika sholat, kayaknya sholat maghrib, yang Imam Ghazali kan alim ya. Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat. Imam Ahmad ini, adiknya Imam Ghazali, keluar. Dapat 2 rakaat keluar. Nek cara Imam Ghazali ngisin-ngisini, ya. Wong adik dhewe ikut makmum berjamaah, dapat 2 rakaat keluar. Ya apa kata orang lain? Oh, adik Imam Ghazali dhewe kaya ngono. Ya. Akhirnya Imam Ghazali itu matul ke ibunya. Bu, adik lho sini-sini aku. Apa? Kata ibunya, karena ayahnya sudah ada Imam Ghazali. Masa makmum di belakang saya. Terus keluar setelah 2 rakaat. Akhirnya dipanggil oleh ini, tapi tidak. Imam Ghazali sudah panggil, cari awakmu metu. Cok sini masih. Masa imami sholat oleh 2 rakaat metu. Iya Bu, saya keluar karena kakak ngimami sholat itu batal. Imam Ghazali batal sholatnya tahu adiknya itu. Kalau kita kan lihat dohir ya. Kok batal? Ini Bu, kakak tuh ngimami ya, dapat 2 rakaat itu banyak darahnya, badannya banyak darahnya. Oh, ya. Akhirnya panggil lagi Ghazali. Muhammad, dalam Bu, ini adikmu metu iku. Jari polai awakmu iku sholat oleh 2 rakaat aki getini. Kok ngerti adikku? Pancen aku tepak sholat dapat 2 rakaat tuh ngarang kitab bab haid aku. Loh, sholat ngarang kitab ya. Kalau kita ngarang apa?
Masya Allah. Cari Imam Ghazali, kok pinter adikku, berarti lebih alim teku aku. Akhirnya Imam Ghazali itu, Dik, sopo guru ini sampean? Oh, ndak ada oleh ngomong aku. Karena kalah Imam Ghazali dengan adiknya itu kalah. Adiknya Basirah, bisa melihat batin. Ndak di aku pokoknya pingin berguru ke gurunya sampean. Karena dari maksanya Imam Ghazali akhirnya sama adiknya, iku guruku, Kak, sing di pojok pasar tukang sul sepatu. Imam Ghazali waktu itu kan ulama besar sudah ya, terkenal loh. Datang akhirnya ke pojok pasar, di sana ada orang tua sul sepatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Imam Ghazali senang sekali, dia cium tangannya. Tapi sama Imam Ghazali dicium juga tangannya itu. Oh, apa-apaan Imam Ghazali ini katanya. Masa Imam Ghazali nyium tangan saya? Akhirnya Imam Ghazali cerita tentang adiknya yang berguru pada. Akhirnya, ya kenapa Imam Ghazali? Saya ingin berguru pada sampean. Imam Ghazali no, guyon apa gitu. Iya betul. Lama-lama karena maksa Imam Ghazali, kalau memang kamu ingin berguru, besok ke rumah pagi-pagi. Dites oleh gurunya Ahmad ini, Syekh Ahmad ini. Tidak tahunya di belakang rumah gurunya itu lapangan. Mungkin seperti lapangan kecamatan gitu ya. Itu isinya itu, maaf mungkin apa itu kelihatannya wallahu a'lam, kotoran manusia semua. Kalau Imam Ghazali mau berguru pada saya, tolong bersihkan. Dilihat, kotoran manusia banyak. Imam Ghazali ambil sapu. Tidak boleh dengan sapu, harus dengan tangannya. Sampai begitu kalau berguru. Jadi kalau tidak mau, tidak lolos. Mau Imam Ghazali bersihkan kotoran sampai selesai. Besok begitu lagi sampai 40 hari. Tapi setelah itu diberikan ilmunya, ilmu mukasyafah ini. Akhirnya makanya Imam Ghazali lengkap. Beliau itu ahli fikih, juga ahli tasawuf, basirah seperti adiknya tadi. Jadi lebih alim adiknya punya tentang ilmu tasawuf itu, ilmu batin. Itu datang ke gurunya, kadang gurunya datang ke Allah, senangnya luar biasa. Apalagi kelak di surganya Allah kita mendapatkan tamu seorang kiai, seorang guru yang biasa berjumpa di dunia. Subhanallah. Itu hari Selasa. Hari Rebo, lebih senang lagi orang ahli surga itu. Yuk hari Rebo. Hari Rebo itu kita akan sowan, kita akan silaturahim ke rumah Nabi kita. Kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak bosan-bosan kalau kita melihat wajah beliau. Subhanallah, di surga pun beliau tetap tertampan. Wah, dijamu kita oleh Nabi Muhammad, subhanallah, umat ke nabinya. Wah, dijamu Rasulullah, ya istimewa. Makanan kita dengan Rasulullah bisa di surga lain, ya. Subhanallah, ya. Jamu. Itu hari Rabu. Nah, setelah hari Rabu, hari Kamis, lebih senang lagi. Kita akan kedatangan tamu agung Rasulullah Muhammad SAW bertamu ke kita tiap hari Kamis. Gembira, senang akan kerawan. Makanya di surga itu semakin senang, semakin senang, semakin senang. Setelah Rasulullah rawuh ke rumah kita, ya apa perasaan kita? Ya Allah, orang yang senantiasa kita rindukan di dunia berada di hadapan kita.
Subhanallah. Bertamu ke kita lagi. Datang ke kita lagi. Dan jamuannya sudah disediakan oleh Allah lagi. Jamuan istimewa lagi. Kita bisa ngampung. Ngampung jamuan yang disediakan oleh Allah untuk Rasulullah persis dimakan kita. Ya Allah. Itu hari Kamis. Puncak kesenangan di surga. Hari Jumat ini puncak segala puncak kesenangan. Karena seluruh hamba Allah yang beriman akan berjumpa dengan Allah Subhanahu. Oh ya Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalau di surga itu melihat hanya ke mata kepala. Tapi begitu hari Jumat berjumpa dengan Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini melihat semua kepada Allah. Melihat semua. Dan dari indahnya melihat Allah itu, jadi tidak senang pada semua isi surga. Makanya orang ahli hak, orang ahli hakikat yang senantiasa hatinya mu'allakum billah. Makanya hatinya orang wali itu yatufullah daiman, selalu tawaf di ngersani Allah. Terus hatinya hanya Allah. Makanya terus ada qasidah itu ya, qasidahnya orang sufi. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi cukup, Rabbi Tuhanku, Jallallah yang maha agung. Pokok cukup sudah Allah saja. Yang selain Allah tidak ada apa-apanya. Maafi qalbi, tidak ada di hatiku, kata orang yang ahli hakikat. Maafi qalbi, tidak ada yang lain di hatiku, ghairullah, selain Allah. Hanya Allah saja. Makanya orang yang selalu bersama Allah itu indah dan senang, tentram, tenang yang sesungguhnya. Menghadapi apa saja tenang. Menghadapi apa saja dia ridho. Menghadapi apa saja syukur dia. Ridho itu puas. Ditentukan apa saja oleh Allah, puas ya. Ini yang terbaik dari Allah untukku. Loh, subhanallah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dia. La ilaha illallah. Tidak ada yang menarik kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Makanya orang kalau sudah berhadapan dengan Allah sampai kepada isi surga tidak senang. Begitu pulang lagi sudah kan hari Sabtu, ya toh? Lain sudah senangnya di surga. Begitu menerima orang tua kita atau kita ke rumah orang tua kita, ya. Terus Ahad begitu terus. Seperti itu, rekreasi terus. Subhanallah, subhanallah, ya. Itu keadaan-keadaan surga yang kami yakin panjenengan semua ini insya Allah menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mungkin cukup dulu ya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.